hari ini kita sama walafiat dan mengucapkan Fatimah Al-Fatihah. Selanjutnya Fatihah kita kirimkan kepada kedua orang tua kita yang hari ini sedang kerja sedang mengambil sama walafiat banyak umur masjid lebih juga dan dibanyakan dibuatkan rezekinya untuk menyenang sholat kita. Al-Fatihah. Sebelum lebih lanjut tentang membuat kesepakatan kelas atau yang kelas, kita akan absensi dulu untuk kelas E11. Kita absensi dulu. Absensi kartu tahunnya. Arya Abinata, Aryan Hendra, bagus. Bim Rider. Masuk. Mana Bim Rider? Ya, karena Bim Rider kawan kita sedang sakit, kita ajarkan suratul Fatihah dengan kasih Al-Fatihah. Selanjutnya kita masuk di hari ini kita membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan bermuara kepada 3 hal. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian yang kedua adalah kerapian, yang ketiga adalah tata krama. Pak Guru minta nanti masing-masing Ananda menuliskan mana yang menurut Ananda keyakinan kelas yang perlu kita sepakati, bagian kerapian apa saja, kemudian bagian kehadiran apa saja, begitu juga tata krama bisa Anda tuliskan sesuai dengan keinginan Ananda semua. Ya, kita mulai dari kehadiran dulu. Silakan. Ya, kehadiran. Silakan apa yang ingin bisa ditulis, silakan. Ya. Kehadiran yang pertama. Datang ke sekolah. Boleh, selanjutnya silakan.
keyakinan kelas yang sudah Anda tulis tadi, mulai dari kehadiran ada 8 poin, kerapian ada 6 poin, tata krama ada 8 poin. Jadi ini keyakinan kelas ini akan kita pakai sampai kita selesai. Keyakinan kelas ini melebihi aturan yang ada. Jadi Anda menulis, insya Allah kalau kita menulis, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini harus kita menjadi lebih bagus. Tentunya kehadirannya penuh, kemudian terapiannya bisa kita pahami lebih dalam. Kemudian terkait dengan tata krama paling penting kita bisa laksanakan di sekolah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga budaya positif di sekolah kita menjadi sesuatu yang baik untuk dilaksanakan dan dipertahankan selanjutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu guru, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka pada kesempatan ini, yaitu diseminasi atau saling berbagi tentang guru penggerak. Materi kita hari ini adalah tentang budaya positif. Maka pertanyaan pemantiknya adalah apakah makna budaya positif, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan gitu ya. Nah, yang positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita masuk di paradigma, perubahan paradigma. Di sini coba di next dulu, ya, ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang perlu dan penting untuk kita cermati dan mudah-mudahan kita bisa terapkan nanti. Bahwa murid itulah bukan tabula rasa, artinya bukan kertas kosong yang diisi penuh. Kemudian semua anak atau murid lahir dengan bakatnya masing-masing. Dalam konsep Islam dinamakan al-fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah, bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi masing-masing di bawah sejak lahir. Kemudian guru itu nanti diibaratkan sebagai petani, yaitu yang bagaimana kemudian ibarat petani yang menanam biji jagung, yaitu bagaimana merawat sampai punya panen. Kemudian pada prinsipnya yang terakhir adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu bagaimana seorang guru itu menjadikan murid sebagai senternya, atau kita akan berpihak kepada anak atau murid atau student center. Selanjutnya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan sampai selanjutnya lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ada beberapa contoh kontrol yang perlu dan penting kita perhatikan. Lanjut. Ada perubahan paradigma teori kontrol. Di sini kita coba meminjam istilahnya Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ada semacam ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang perlu kita perhatikan dan cermati bersama hari ini. Ya, di dalam ini juga ada namanya stimulus dan respon. Next, ya, apa makna disiplin? Ini penting karena kita sekolah penggerak Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Karena disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan belajar dengan disiplin, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kata kuat ini adalah alternatif terakhir, kalau perlu tidak ada sama sekali. Next. Selanjutnya
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, pertama adalah harus ada disiplin yang kuat. Kata orangnya sekali lagi adalah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki salah satunya adalah guru untuk mendisiplinkan siswa ya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mencoba disiplin itu dari internal murid itu sendiri gitu ya. Next, lanjut. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas adalah sama dengan kesepakatan kelas. Dalam bahasa kurikulum 13-nya adalah kata petik, karena di kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka tidak ada istilah kata petik, diganti dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini penting untuk cermati bersama lebih lanjut nanti. Next, lanjut. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Bosan, kita mencoba meminjam istilah orang luar, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari intrinsik, seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kata kuncinya adalah keyakinan kelas ini adalah aturan yang dilaksanakan oleh anak itu bukan karena dipaksa dari luar, yang mencoba untuk belajar dari diri sendiri gitu. Yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal seperti bagaimana kepatuhan, bagaimana kedisiplinan itu ditulis secara universal. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibikin bersedia untuk ditinjau kembali dari waktu ke waktu, akhirnya tidak menjadi harga mati, bisa diubah beberapa waktu kemudian. Next. Ini contoh-contoh penerapan keyakinan kelas. Lanjut aja Pak Guru. Ya, lanjut Pak Guru. Ya, kalau kita zoom di sini adalah beberapa tindakan guru. Ada beberapa tindakan guru ketika anak melakukan kesalahan. Ini sebenarnya tim siswaan saya dan teman-teman yang punya kerjaan penting ini. Jadi ketika ada anak bermasalah, apakah di mana posisi kita? Apakah posisi menghukum atau posisi kontrol atau posisi apa gitu ya? Coba silakan lanjut kita dulu. Ya, perbedaan, ada beberapa perbedaan di sini antara hukuman dan konsekuensi. Karena kuncinya adalah di kurikulum 13 lebih banyak mengedepankan hukuman ketika anak bersalah dihukum. Kemudian di kurikulum merdeka ini hukuman kalau bahasanya ditiadakan, diganti dengan konsekuensi. Ketika misalkan anak menjatuhkan gelas di depan pak gurunya, maka kemudian bagaimana hukuman diganti dengan bagaimana mengganti dengan kelas yang baru, seperti yang dilakukan oleh mama bapak guru kita kemarin ketika kelas dicoret-coret, bukan anak dihukum dijemur, tidak, tapi bagaimana kelas itu dibersihkan atau dicat ulang itu sebagai konsekuensi. Ini salah satu contoh bahwa hukuman itu ada di kurikulum 13, kemudian konsekuensi ada di kurikulum merdeka. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak mencoret-coret tembok bukan hukum dijemur dan sebagainya, tapi diminta untuk membeli cat, untuk dicat kembali sebagai konsekuensi, dia telah menjadikan tembok itu menjadi tidak bersih. Gitu. Lanjut. Ya, di sini beberapa contoh penerapan budaya positif. Lanjut saja Pak Guru. Ya, terakhir apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi nanti adalah bagaimana anak itu kita perlakukan seperti apa ketika melakukan kesalahan, gitu ya. Tidak menghukum, sehingga dalam artian bagaimana kembali kepada fitrahnya menjadi anak yang luar biasa nanti. Lanjut Pak Guru. Di sini ada beberapa ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ciri yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya restitusi bukan pada
solusi saja sebagai alternatif saja. Lanjut Pak Guru. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Agus ada pertanyaan Pak Agus terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, terkait dengan seseorang, terkait dengan yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan materi kita hari ini. Atau mungkin Bu Sri ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Mungkin ini saja diseminasi atau pemaparan saya tentang budaya positif hari ini. Mudah-mudahan mulai hari ini kata kuncinya adalah berpikir positif biar menjadi budaya positif. Dalam agama kita jelaskan bagaimana kita belajar husnuzon, itu bagaimana kita berpikir positif sehingga nanti pada akhirnya menciptakan budaya positif yang baik dan layak untuk diterapkan di sekolah kita saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.